Akhirnya kita membuat semacam kesimpulan bersama. Kang Deddy Mulyadi ini kan tokoh nasional. Artinya kalau tidak disuarakan secara nasional, ya orang akan menganggapnya tokoh lokal. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman yang terus mensupport channel Satrio Bushido Library. Hari ini saya mau membuat semacam refleksi ya perjalanan saya selama 1 tahun bersama teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi atau penggemar Kang Deddy Mulyadi. Oke. Memang jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum Oktober atau November tepatnya, saya lebih banyak membahas Kang Deddy Mulyadi itu dengan YouTube atau membahas beberapa profilnya atau kinerjanya di channel saja. Tetapi karena ada salah satu teman yaitu Kang Pena Sukma menghubungi saya lewat komentar YouTube meminta nomor telepon saya, dan Kang Pena ini mengajak saya untuk berdiskusi secara langsung pandangan-pandangan saya tentang Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya bermula dari tanggal 3 di Leweng Seni, Purwakarta. Saat itu kita pertama kali bertemu dengan teman-teman secara langsung ya, dan mendiskusikan tentang Kang Deddy Mulyadi. Singkatnya pada pertemuan itu ya kita dengan Kang Pena, dengan beberapa teman yang saya ingat, dengan Kang Dendri atau yang lain-lain, kita mendiskusikan bahwa perlu pembangunan persatuan para pendukung Kang Deddy Mulyadi yang tersebar di beberapa grup Facebook, ya kan? Nah, keputusan pada waktu itu kita menyepakati untuk membuat semacam forum bersama. Akhirnya disepakati pada saat itu oleh teman-teman, namanya Forum Relawan Kang Deddy Mulyadi Bersatu, FRKDMB. Agak sulit memang menyatakannya. Tetapi itu permulaan sehingga kita membuat pertemuan-pertemuan terus, pertemuan dan silaturahmi, diskusi di banyak tempat. Di samping tetap kita mendorong wacana atau informasi tentang sosok Kang Deddy Mulyadi. Setelah itu di salah satu kesempatan ya saya diundang oleh Ibu Airin Santoso lewat Messenger atau lewat inbox di Facebook untuk mengikuti kegiatan FKDM. Kegiatan ini di Subang pada tanggal 22 Oktober 2021. Nah, kegiatan ini bersifat semacam seremoni perayaan 1 tahun follower Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu pertama kali saya bertemu dengan Ibu Airin, dengan teman-teman yang lain. Ternyata ya tempatnya cukup asik. Kemudian saya jadi ketagihan ke sana, jadi semacam candu ke tempat itu. Jadi setiap ada kegiatan saya datang untuk sekedar ya bertemu dengan teman-teman yang lain dan menikmati kesenian-kesenian tradisional Sunda, kemudian lagu-lagu dan tarian dan banyak atraksi-atraksi yang lain. Nah, itu kalau nggak salah waktu itu acaranya Nyawang Bulan itu. Nah, setelah itu terus berjalan. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 3 Oktober dengan teman-teman FRKDMB, kita melakukan pertemuan di Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, 6 November 2021. Pertemuan ini terdiri dari beberapa teman-teman perwakilan dari Bandung, Sukabumi, kemudian ada dari Bogor, dari Jakarta, Purwakarta, dan banyak teman-teman. Dan yang saya ingat pada waktu itu kita juga bertemu dengan Bro David Jokowi dari Bandung atau Pak Le David. Ya, kita ketemu di situ. Di ini ada fotonya nih. Nah, dalam pertemuan itu kita menyepakati untuk menyelenggarakan semacam musyawarah besar. Jadi semua kita undang para komunitas-komunitas untuk melakukan musyawarah untuk merumuskan seperti apa kira-kira gagasan kita untuk Kang Deddy Mulyadi dan merespon 2024. Memang pada waktu itu gagasannya sangat cair, masih ya katakanlah ide-idenya masih berseliweran lah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Harapannya kan dengan MUBES itu bisa menyatukan semacam tonggak bersama lah, atau semacam gagasan bersama lah, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk mendorong Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin nasional gitu. Jadi disepakati dua
pelaksanaan MUBES, dan yang kedua akan ada perubahan. Di MUBES nanti akan dibahas perubahan dari FRKDMB dirubah menjadi FOR-KDM, Forum Relawan Kang Deddy Mulyadi. Itu pada pertemuan itu. Nah, usai dari pertemuan itu di tanggal yang sama di Bandung Barat, saya juga waktu itu ada agenda. Jadi dalam satu hari itu ada 2 agenda di Bandung Barat, yaitu sekitar ya malam lah, habis-habis maghrib kita pertemuan juga dengan grup WhatsApp sekaligus grup Facebook Dulur Kang Deddy Mulyadi DKDM. Ini diinisiasi oleh Kang Ferry Irawan sebagai admin waktu itu yang berkomunikasi dengan saya, kemudian dengan Pak Dadan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang grup ini setelah kita bentuk dan pengurusnya sudah dibentuk, masih berjalan sampai sekarang, dan komunikasi kita sampai sekarang masih berjalan dengan Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan, tetap semangat dan terus membangun komunitas atau terus membangun grup atau kelompok Dulur Kang Deddy Mulyadi untuk mendatangkan manfaat bagi yang lain, atau suatu waktu kita berkontribusi bersama apa yang harus kita perjuangkan untuk Jawa Barat atau untuk Indonesia. Setelah itu pada tanggal 28 November 2021 kita kembali melakukan pertemuan untuk evaluasi persiapan dengan teman-teman panitia, evaluasi persiapan penyelenggaraan MUBES yang disepakati tadi. Dan sekaligus pada waktu itu kita mengikuti Car Free Day dan pertemuan dengan beberapa teman-teman, silaturahmi dengan teman-teman perwakilan dari Bekasi, Cikarang, Purwakarta, Karawang, Bogor, Bandung, Jakarta. Jadi setelah evaluasi, besoknya kita mengikuti Car Free Day. Asik sih pada waktu itu, dan saya rasa di situ pertemuan yang unik juga karena kita ngeleseh, usai jalan pagi kita ngeleseh, sarapan, bercanda, asik lah pada waktu itu. Di tanggal yang sama, tanggal 28 kita malamnya langsung dari Purwakarta langsung ke ke Tangerang Selatan, dan kita bertemu dengan Ketua Tono atau Bung Tono Saputro ya. Kita di Banten atau tepatnya di Tangerang Selatan merencanakan pertemuan untuk melakukan semacam silaturahmi lah, atau melakukan kegiatan untuk fans atau penggemar Kang Deddy Mulyadi wilayah Banten. Jadi Kang Tono sebagai tuan rumah pada waktu itu malam-malam saya datangi di warungnya, dan kita disaji oleh Kang Tono ayam penyet. Dari situ kita menyepakati untuk melakukan pertemuan lanjutan di hari-hari yang akan datang. Berlanjut ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, 4 Desember 2021. Ini pertemuan dengan teman-teman pengurus Cikarang. Waktu itu diinisiasi oleh Ibu Diana, dan Ibu Diana mengundang beberapa teman-teman sesepuh di sana, teman-teman yang penggemar KDM ataupun yang ya kenallah secara person terhadap KDM untuk diskusi di salah satu restoran lah ya. Kita juga pertemuan di sana, dan pada pertemuan itu sebenarnya kehadiran saya itu diundang oleh Bu Diana itu adalah bagaimana menjelaskan gagasan-gagasan apa aja nanti yang akan dibahas di MUBES pertama for KDM. Sekaligus teman-teman di sana membentuk kepengurusan. Jadi waktu itu distrukturisasi, nanti strukturisasinya ini yang akan ikut menjadi perwakilan di MUBES yang direncanakan di 17 Desember kalau nggak salah pada waktu itu. Kemudian satu hari sebelum pelaksanaan MUBES itu, ini prosesnya sudah panjang nih. Pendaftaran sudah dilakukan, kemudian proses kontribusi masing-masing peserta sudah dilakukan, sudah dilakukan pembayaran. Akhirnya pada suatu waktu 2 hari sebelum acara itu kita dapat informasi bahwa kegiatan ini tidak disetujui. Artinya kegiatan ini tidak boleh dilakukan di tempat itu yang sudah dipilih pada waktu itu. Nah, sebenarnya ini problem ini terjadi karena ada miskomunikasi aja menurut saya ya, karena ada miskomunikasi antara teman-teman yang ditugasi untuk mengurus perizinan atau komunikasi perizinan dengan panitia. Akhirnya
kita mulus aja terus berupaya untuk menyelesaikan administratif, keuangan, tata tertib, agenda-agenda yang akan dirumuskan. Ternyata soal tempat belum clear gitu waktu itu. Lah mungkin ya karena pengorganisasiannya juga termasuk buru-buru ya. Mungkin karena juga beberapa teman-teman belum terlalu paham satu dengan yang lain, sehingga ini dinyatakan harus di stop atau dihentikan. Karena kita merasa punya tanggung jawab terhadap teman-teman yang lain, akhirnya kita mendapat informasi boleh tetap dilakukan kegiatan ini, tetapi dengan catatan tidak boleh di tempat sejak awal yang sudah direncanakan. Jadi dia harus dilakukan boleh pilih salah satu, boleh di Bogor, boleh di Cianjur atau di Bandung. Itu pada waktu itu. Ya ada pertimbangan-pertimbangan teknis lah ya, sama pertimbangan-pertimbangan strategis, psikologis yang mewajibkan kita harus pilih jalan alternatif. Tetapi situasi ini menyebabkan semacam keraguan di teman-teman yang lain, calon-calon peserta, karena memang ya waktunya udah mepet, tinggal 1 hari. Kemudian yang lain sudah pada mempersiapkan diri untuk datang pada kegiatan itu atau pada hajatan itu. Ya, tapi akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab kita berusaha untuk memenuhi permintaan untuk di 3 lokasi itu. Dapatlah tempatnya di Romantic Garden Pinus di Bandung Barat. Tapi memang 1 hari sebelum acara itu baru deal. Sementara acara sudah diumumkan untuk ditiadakan. Ya, dengan kata lain bahwa kegiatan ini, MUBES ini tidak terjadi. Hanya kegiatan seremoni aja. Bagi siapa yang bersedia silakan datang, siapa yang tidak bersedia ya silakan ajukan untuk pengembalian dana. Pada waktu itu ya saya mohon maaf juga ke teman saya Kang Cahmat yang menjadi bendahara. Dia harus bersusah payah untuk mengembalikan satu persatu uang-uang teman. Tapi pada prinsipnya itu adalah tanggung jawab, resiko, bahwa memang perjalanan hidup itu nggak selalu mudah. Perjalanan itu memang ya harus selalu berliku, kadang nanjak, kadang nurun, kadang terhenti, ya macam-macam lah. Tapi pada prinsipnya tanggung jawab tetap kita lakukan untuk mengembalikan uang-uang mereka. Nah, setelah kejadian itu ya saya kembali berpikir bahwa ya memang kadang-kadang ya orang bertemu dengan banyak latar belakang tanpa proses yang panjang, tanpa proses yang saling mengerti satu dengan yang lain, ya memang rentan terjadi semacam disharmoni ya. Tetapi saya tidak menyalahkan teman-teman yang lain, tidak mempersoalkan kenapa itu harus gagal. Hikmahnya bagi saya adalah akhirnya semakin memahami bahwa ya dinamika para fans Kang Deddy Mulyadi, pendukung Kang Deddy Mulyadi, follower Kang Deddy Mulyadi itu memang ya sangat dinamis. Artinya hal-hal seperti ini membuat kita semakin menyadari bahwa ide-ide itu nggak mungkin dengan mudah, dengan instan bisa diterima oleh orang banyak. Maka dibutuhkan kesabaran, terus bekerja, terus membangun harapan, terus membangun komunikasi, dan sebisa mungkin tidak membuat kebencian terhadap yang lain. Ya terima aja itu sebagai pelajaran gitu aja. Tetapi memang setelah itu, setelah kegagalan acara itu, proyek gagal MUBES itu, ya saya semakin mengoreksi diri ya, dan menarik diri dari semua aktivitas, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dengan teman-teman komunitas-komunitas relawan khususnya di Jawa Barat. Saya kembali ke YouTube, kembali ke digital sebagai habitat saya untuk membuat vlog, membuat blog, tulisan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi. Nah, meskipun intensitasnya semakin berkurang ya, karena memang pada waktu itu juga menjelang akhir tahun ya, kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Di samping saya meninggalkan konsolidasi atau silaturahmi itu, saya juga membangun semacam komunikasi digital lah dengan teman-teman yang lain, diskusi dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita membuat semacam kesimpulan bersama. Kang Deddy Mulyadi ini kan tokoh nasional. Artinya kalau tidak disuarakan secara nasional ya orang akan menganggapnya tokoh lokal terus gitu. Nah, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa coba deh gagasan deklarasi kita dorong sebagai langkah untuk memunculkan ke publik sosok Kang Deddy Mulyadi yang memiliki
prasyarat sebagai pemimpin nasional yang memiliki prasyarat kinerja dan pengalaman yang menurut kami itu ya mampu atau boleh atau ya harusnya bisa bersaing di lembaga survei. Makanya kita memutuskan untuk kita deklarasi dulu dengan beberapa pertimbangan ya pada waktu itu, dan menerima advice juga dari beberapa banyak orang atau saran-saran juga dari orang banyak lah, sehingga kita memutuskan untuk melakukan deklarasi. Maka pada tanggal 24 Januari 2022 di Hotel Sofian Jakarta dilakukan deklarasi pertama yang organ deklaratornya itu diberi nama dengan Jaringan Rakyat Indonesia atau JARI KDM. Mungkin kalau teman-teman searching JARI KDM atau Jaringan Rakyat Indonesia di Google search, ketemulah itu apa agenda-agendanya, apa yang dilakukan pada saat itu. Itulah deklarasi pertama. Dan ternyata mendapat sambutan positif dari publik, terutama ya terlihat dari liputan-liputan media. Dengan deklarasi ini semua jaringan coba kita aktifkan, kemudian lanjut deklarasi berikutnya ke Tangerang Selatan yaitu 27 Januari 2022. Tangerang Selatan ini ya dimotori atau katakanlah dikoordinir oleh Kang Agus, kemudian Kang Tono dan Bang Manca. Nah, kita dorong deklarasi di sana dengan nama deklaratornya atau organ deklarasinya namanya BARA KDM, Barisan Relawan Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Nah, itu terus bergulir, ide itu terus bergulir, pembahasan semakin intens, teman-teman di daerah terus meminta semacam mengusulkan kesediaan. Akhirnya tanggal 1 Februari 2022 di Pekanbaru, Riau. Waktu itu Bung Nino sama Bung Nanda menghubungi, mereka siap untuk mendeklarasikan karena mereka memang ada beberapa pekerjaan akhir-akhir itu yang memang mereka lihat, termasuk salah satu ya upaya Kang Deddy Mulyadi untuk menyelamatkan aset negara yaitu perkebunan yang waktu itu disegel bersama Kementerian LHK, walaupun pada waktu itu KDM itu ya dalam kondisi sakit. Akhirnya teman-teman deklarasi pada 1 Februari itu. Nama organ deklaratornya itu Jaringan Relawan Kang Deddy Mulyadi Pekanbaru. Semangat teman-teman. Kemudian berlanjut ke Medan, Sumatera Utara. Juga terjadi deklarasi yaitu pada 4 Februari 2022. Waktu itu yang mengkoordinir deklarasi itu adalah Bung Kilman. Dia salah satu aktivis di Kota Medan juga dengan teman-teman yang lain ya. Akhirnya deklarasi itu terjadi dengan nama organ deklarasi pada saat itu adalah atau organ deklarator pada saat itu adalah Prodem Sumut, Pro Deddy Mulyadi Sumatera Utara. Nah, itu nama organ deklarasinya. Dan menurut saya yang keempat itu sedikit memunculkan semacam dinamika lebih tinggi lah ya. Semacam respon terhadap deklarasi ini semakin intens. Ya, saya bukan mau menyatakan bahwa saya ini tidak diinginkan, tetapi ada segelintir orang yang mencoba untuk memadamkan semangat ini. Tapi kita ya tidak masalah, itu hal-hal biasa aja lah dalam politik. Yang penting aspirasi kita sebagai rakyat ya kita suarakan di ruang publik. Usai itu semua akhirnya deklarasi direm. Saya tidak akan pernah sampaikan alasannya kenapa, tapi yang pasti akhirnya diputuskan untuk diberhentikan dulu dengan berbagai macam pertimbangan. Meskipun secara pribadi komunikasi dengan teman-teman yang lain di luar daerah masih terjadi karena memang pada waktu itu sudah terjadwal deklarasi itu di Lampung, lanjutannya itu di Lampung, Bengkulu, NTB dan Kalimantan itu sudah terjadwal. Tapi ya karena ada semacam situasi yang tidak memungkinkan untuk lanjut, akhirnya berhenti dan itu ditunda. Untuk menjawab komunikasi dengan teman-teman menjaga jaringan di berbagai daerah, akhirnya pada tanggal 27 Maret 2022 kita mengaktifkan jaringan lewat Zoom nasional. Jadi setiap Sabtu itu kita dorong Zoom nasional. Saya dengan Ibu Airin mengorganisir ini, Ibu Airin dari Jawa Timur tadi mengorganisir ini dengan beberapa topik-topik pembahasan. Walaupun sebenarnya sampai sekarang masih libur juga. Nah, ini dinamikanya.
Nah kemudian setelah itu ya kita mulai kembali lagi ke pertemuan-pertemuan, tapi memang sudah perspektif yang berbeda. Kalau kemarin itu kan gagasannya KDM Capres ini menimbulkan beberapa friksi ya, atau katakanlah menimbulkan beberapa sikap, karena kita tidak mau akibat slogan atau akibat gagasan-gagasan yang kita anggap ideal ini terjadi perpecahan-perpecahan atau terjadi gesekan, akhirnya kita merubah strategi dengan menyatakan KDM Harapan Rakyat. Nah penjelasannya ini juga lumayan lama juga, tapi ya akhirnya teman-teman menerima. Maka pada tanggal 6 Juli 2022 di Malang, Jawa Timur, itulah kopdar pertama bicara tentang KDM Harapan Rakyat di luar dari Jawa Barat. Nah waktu itu Ibu Airin dengan Pak Bambang, kemudian Pak Marcelinus, kita diskusi intens di grup untuk membahas bagaimana melakukan kopdar, semacam silaturahmi sesama penggemar lah, untuk melihat atau untuk memahami perspektif masing-masing bagaimana sosok KDM di mata para penggemarnya. Setelah itu 21 Agustus di Tasikmalaya di Jawa Barat kita lakukan kopdar atas kerjasama dengan teman-teman follower Kang Deddy Mulyadi Priangan Timur ya. Waktu itu Pak Desol, Dede Solih, mohon maaf kalau salah namanya, tapi sering kami panggil di grup Pak Desol, mengkoordinir kegiatan ini dan meminta kita datang untuk semacam memberikan semacam inilah berbagi pengalaman dan materi bagaimana melihat atau membuat diskusi atau kopdar ini ada semacam pembahasan-pembahasan yang serius. Nah setelah itu yang terakhir di Sukabumi. Sukabumi itu pada tanggal 4 September 2022. Jadi di Sukabumi ini sebenarnya kopdarnya itu di organ yang berbeda ya. Jadi pada waktu itu ada beberapa organ-organ atau grup lah ya. Ada grup WhatsApp, grup Facebook. Ada sahabat Kang Deddy Mulyadi Selawasna. Kemudian ada sahabat Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Jadi dua grup ini akhirnya sepakat untuk membuat kopdar. Pada waktu itu saya diminta hadir oleh Kang Manca untuk memberikan semacam pengantar untuk diskusi pada waktu itu bagaimana mendorong persatuan-persatuan dan penguatan-penguatan di teman-teman di banyak komunitas agar tidak terlalu banyak semacam sentimen-sentimen yang tidak terlalu perlu gitu. Makanya pada waktu itu ya akhirnya diputuskan untuk digabungkan menjadi satu, menjadi sahabat Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat, ya kan? Dan pada waktu itu yang terpilih sebagai ketuanya Abah Sumantri dari Bandung kalau nggak salah. Nah itu perjalanan panjang yang menurut saya itu ya menarik juga, bahwa memang dinamika itu memang selalu terjadi ya, bahwa bagaimana mendorong setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah komunitas memang itu butuh kesabaran, dan bagaimana mewujudkan sebuah cita-cita memang membutuhkan effort yang sangat kuat atau perjuangan yang sangat kuat. Artinya begini, kalau kita punya cita-cita besar, maka lakukan bukan hal-hal yang biasa, lakukanlah hal-hal yang besar. Hal-hal besar yang paling penting itu menurut saya itu adalah tetap rendah hati, tetap menerima siapa saja, dan tetap waspada untuk hal-hal yang bersifat tidak jujur dalam sebuah kegiatan. Nah kalau menurut saya, saran saya, refleksi saya, dan kesimpulan saya dari semua perjalanan itu, ya kita harus mengedepankan hati, ketulusan kita untuk melakukan sesuatu terhadap banyak komunitas yang ada di dunia maya, yang ada di dunia nyata tentang Kang Deddy Mulyadi atau para penggemar Kang Deddy Mulyadi. Itulah sekilas perjalanan saya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi semacam semacam sharing lah buat kita ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam setiap proses kehidupan, tetapi kita jangan sampai larut dalam rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, atau rasa menegasikan satu dengan yang lain. Bagaimana caranya untuk sama-sama kita berjuang, sama-sama kita untuk menjalankan ide-ide yang baik. Bagaimana caranya untuk sama-sama membangun silaturahmi yang baik, percaya satu dengan yang lain, dengan ketulusan adalah sebagai ruhnya. Terima kasih buat seluruh teman-teman penggemar Kang Deddy Mulyadi. Mungkin sebagian teman-teman yang nonton video ini pernah bertemu dengan saya.
atau pernah mendengar omongan saya secara langsung atau kata-kata saya. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf sedalam-dalamnya, dan jangan jangan jeralah untuk bertemu atau berdiskusi dengan saya. Begitupun dengan teman-teman yang lain yang mungkin banyak orang melihat ada perbedaan-perbedaan perspektif, mungkin banyak orang melihat ada perbedaan-perbedaan cara pandang, atau ada orang yang menganggap bahwasanya terjadi perbedaan-perbedaan soal gerakan, soal dukungan. Ya bagi saya ya itu realitas kehidupan, bahwa memang ya manusia tidak akan pernah bisa sama. Tetapi kalau kita mengedepankan hati dan pikiran kita dalam kejujuran dalam setiap tindakan, saya kira suatu saat kita akan bertemu semua untuk satu kemenangan Kang Deddy Mulyadi, harapan rakyat. Hatur nuhun, sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan cek.